Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita membahas kembali materi transformasi geometri bagian berikutnya. Pada video sebelumnya, Mem telah membahas materi berkaitan dengan translasi, refleksi, kemudian nanti tersisa dua bagian yang lain yaitu rotasi dan dilatasi. Kali ini kita akan membahas tentang rotasi. Menurut kalian, apa itu rotasi? Perhatikan gambar. Pada dasarnya, rotasi sering terjadi dalam kehidupan kita. Contoh, pada saat kalian mengayuh sepeda, tentu rodanya berputar berdasarkan arah yang kalian lakukan. Perhatikan roda yang ada pada gambar. Andaikan roda pada gambar kita misalkan arah jarum jam, yaitu searah dengan jarum jam, atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, kemudian pada saat roda berputar atau pada saat jarum jam berputar, dalam hal ini kita mengibaratkan jarum jam. Pada saat jarum jam berputar, dia berputar pada porosnya di mana memiliki pusat perputaran. Nah, dari gambar yang memberikan, menurut kalian apa itu rotasi? Ya, rotasi merupakan salah satu bentuk transformasi yang memutar setiap titik pada gambar sampai sudut dan arah tertentu terhadap titik yang tetap, di mana titik tetap ini disebut pusat rotasi. Besarnya sudut dari bayangan benda terhadap posisi awal disebut sudut rotasi. Nah, sifat rotasi dapat kita tuliskan dari pengertian tadi, yaitu memiliki pusat rotasi, memiliki sudut pusat, rotasi yang searah jarum jam kita beri tanda negatif, dan rotasi yang berlawanan dengan arah jarum jam kita beri tanda positif. Nah, dalam hal ini kita akan membahas rotasi pada sudut-sudut tertentu, yaitu pada sudut 90 derajat dan pada sudut 180 derajat. Kita masuk di rotasi pada pusat rotasi, yaitu pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat searah jarum jam, atau biasa diberi simbol pusat O dengan sudut negatif 90 derajat, di mana pusat O 0,0 yang dimaksud ada pada perpotongan sumbu X dan sumbu Y. Ini dapat dituliskan adalah pusat O 0,0. Untuk lebih memahami maksud dari rotasi pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat searah jarum jam, perhatikan contoh berikut. Tentukan bayangan titik koordinat A negatif 4,3 yang dirotasikan pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat searah jarum jam. Jika kita gambar dalam koordinat kartesius menjadi seperti pada gambar di mana titik A negatif 4,3. Jadi jika kita gambar titik A negatif 4,3, kemudian kita putar dari sumbunya atau dari pusat O 0,0, kemudian searah jarum jam. Jadi cara mengerjakannya adalah pertama kita tarik garis dari titik asal ke sudutnya menjadi suatu garis. Dalam hal ini memang gambarnya menjadi garis putus-putus. Kemudian dengan menggunakan mistar, tarik garis searah jarum jam. Jadi kalau dibilang searah jarum jam, maka nanti sudutnya akan searah jarum jam seperti ini sampai membentuk sudut 90 derajat. Jadi jika kita tarik putus-putus atau jika kita tarik garisnya menggunakan mistar dan membentuk sudut 90 derajat, dalam hal ini sudut 90 derajat itu siku-siku, maka kita akan memperoleh titik bayangannya setelah diputar 90 derajat menjadi A aksen 3,4.
dapat dituliskan 3,4. Nah, agar lebih paham kembali, perhatikan contoh berikutnya. Perhatikan gambar. Langkah pertama, tentukan dulu titik koordinat asalnya yaitu B pada koordinat kartesius, dalam hal ini 3,-2. Ini adalah titik B. Kemudian tarik garis putus-putus menggunakan mistar dari titik B ke titik asal. Dalam hal ini titik asalnya adalah O. Dengan O disebut pusat rotasi. Selanjutnya menggunakan mistar sampai membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku untuk mendapatkan bayangannya yang searah dengan jarum jam, sehingga diperoleh bayangannya adalah titik B aksen -2, -3. Nah, kemudian untuk contoh yang ketiga, perhatikan gambar. Pertama, tentukan dulu titik koordinat C pada koordinat kartesius. Dalam hal ini titik koordinat C -5, -1. Kemudian tarik garis sampai titik pusat rotasi yaitu 0,0. Kemudian putar searah jarum jam sehingga garis yang akan kita tarik untuk mendapatkan bayangan ada di bagian depannya. Dengan menggunakan mistar, buat sampai membentuk sudut 90 derajat atau siku-siku sehingga diperoleh titik C aksennya adalah -1,5. Dari 3 contoh yang telah Mem jelaskan, dengan memperhatikan titik asal dan titik bayangannya, apa yang dapat kalian simpulkan? Iya, rotasi pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat yang diputar searah jarum jam. Jika yang diputar tersebut adalah titik A, X, Y, dirotasikan pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat searah jarum jam, tentu akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Nah, dalam hal ini dapat kita tuliskan bentuk umumnya. A, X, Y dirotasikan dengan pusat O 0,0 -90 derajat berarti searah jarum jam, maka kita dapatkan A aksennya adalah Y, -X, di mana X aksen diisi dengan titik pada sumbu Y dan Y aksen diambil dari titik pada sumbu X dengan lawannya. Jadi kalau awalnya nilai X positif menjadi negatif, kemudian posisinya terbalik, jadi nilai pada sumbu Y menjadi nilai pada sumbu X aksen, kemudian nilai pada sumbu X lawannya kita jadikan nilai pada sumbu Y aksen. Contoh sebelumnya mari kita kerjakan menggunakan bentuk umumnya. A -4,3 diputar dengan pusat O 0,0 dan sudut 90 derajat searah jarum jam, maka diperoleh A aksennya 3,4, di mana X aksen diambil dari nilai pada sumbu Y-nya, sedangkan Y aksen diambil dari nilai pada sumbu X tetapi lawannya, yaitu jika awalnya negatif maka Y aksen berubah menjadi positif. Contoh yang kedua, B 3,-2 dengan pusat O rotasi -90 derajat, maka diperoleh B aksennya. Pertama kita balik, ambil nilai pada sumbu Y untuk dapatkan nilai X aksen yaitu -2, kemudian lawan dari nilai pada sumbu X untuk Y aksen
yaitu kalau awalnya positif 3 berarti menjadi negatif 3. Kemudian untuk contoh yang ketiga, C negatif 5, negatif 1 dirotasikan dengan pusat O dan sudut negatif 90 derajat diputar searah jarum jam, maka diperoleh C aksen, yaitu X aksennya kita ambil dari nilai pada sumbu Y, yaitu negatif 1. Kemudian Y aksen kita ambil dari lawan pada sumbu X, yaitu kalau awalnya negatif 5 menjadi positif 5. Bagaimana jika yang kita putar adalah segitiga? Dalam hal ini segitiga ABC yang titik koordinatnya A 3,2, B 1,3 dan C 2,4. Tentu dengan menggunakan bentuk umumnya dapat memudahkan kita mencari bayangan dari segitiga ABC setelah dirotasikan. Jadi yang kita rotasikan adalah titik pada koordinat yang membentuk bangun datar segitiga ABC. Dalam hal ini A 3,2, setelah kita rotasikan menjadi 2,-3. Ingat yang berubah adalah nilai pada sumbu X yang awalnya positif jadi negatif, kemudian posisinya terbalik, nilai X diambil dari titik pada sumbu Y dan nilai Y aksen diambil dari titik pada sumbu X tapi lawannya. Kemudian titik B setelah dirotasikan menjadi 3,-1, X aksennya diambil dari nilai pada sumbu Y, kemudian Y aksennya diambil dari lawan pada nilai sumbu X, yaitu awalnya positif 1 menjadi negatif 1. Langkah yang sama terjadi juga pada titik C 2,4 menjadi C aksen 4,-2. Pertama, tentukan dulu pada koordinat kartesius titik A, B, C, yaitu titik asal pada bangun datar segitiga. Titik asalnya adalah A 3,2, B 1,3, C 2,4. Kemudian karena bangun datarnya membentuk bangun datar segitiga, maka hubungkan garis A ke B, B ke C, dan A ke C menjadi suatu bangun datar segitiga. Kemudian dengan putaran searah jarum jam, yaitu diputar dengan sudut 90 derajat, maka diperoleh untuk titik A yaitu 2,-3. Nah ini dia akan membentuk sudut 90 derajat searah jarum jam. Titik B yaitu B aksennya 3,-1, titik C 4,-2. Kemudian hubungkan A aksen, B aksen, C aksen menjadi suatu bangun datar segitiga. Ingat, karena yang dirotasikan adalah segitiga, maka tentu bayangannya juga adalah segitiga. Bagaimana jika yang ditanyakan adalah titik asalnya? Dengan menggunakan rumus, maka dapat mempermudah kita untuk mencari titik asalnya, di mana A aksennya tadi adalah 3,7, yaitu X aksen, Y aksen, di mana pada rumusnya X aksennya itu adalah titik pada sumbu Y, kemudian Y aksen itu adalah lawan dari sumbu X. Nah, jadi karena Y aksennya itu sama dengan lawan nilai pada sumbu X, yaitu 7, maka diperoleh nilai X-nya adalah negatif 7. Sehingga titik asalnya yaitu X, Y adalah negatif 7,3. Jadi nilai X-nya tadi adalah negatif 7. Untuk lebih memahami rotasi pada pusat O 0,0 yang diputar dengan searah jarum jam yaitu besar sudut 90 derajat, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sekarang kita masuk di pusat O 0,0 yang diputar dengan berlawanan arah jarum jam dengan besar sudut 90 derajat. Ingat, titik pusatnya ada pada titik potong sumbu X dan sumbu Y, diberi simbol O 0,0.
0. Mari kita pahami contohnya. Tentukan bayangan titik koordinat negatif 4,3 yang dirotasikan pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Perhatikan gambar. Jadi, ya, langkahnya adalah kita tentukan dulu titik pada koordinat kartesiusnya, dalam hal ini adalah titik A negatif 4,3. Kemudian untuk menentukan perputarannya, tarik garis dari titik asal yaitu titik A negatif 4,3 ke pusat rotasi, dalam hal ini adalah pusatnya O 0,0. Kemudian ingat kita akan memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam seperti ini, sehingga dari titik pusat tarik garis putus-putus agar mendapatkan titik bayangannya, dan ingat harus membentuk sudut 90 derajat. Jadi dengan bantuan Mister dan dengan cara menggambar yang rapi, maka kamu akan mendapatkan titik bayangannya, dalam hal ini A aksen yaitu negatif 3, negatif 4. Untuk contoh yang kedua 3, negatif 2, perhatikan gambar. Jadi titik asalnya adalah B 3, negatif 2. Langkahnya sama, tarik garis dari titik asal ke titik pusatnya, dalam hal ini adalah titik O 0,0. Kemudian dari titik pusat tarik garis dengan menggunakan bantuan Mister, dan ingat perpaduannya akan membentuk sudut 90 derajat dan diputar berlawanan arah jarum jam sehingga diperoleh B aksennya adalah 2,3. Contoh yang ketiga, titik C negatif 5, negatif 1. Perhatikan gambar. Jadi kita gambar dulu titik C nya yaitu negatif 5, negatif 1. Kemudian tarik garis dari titik C ke titik pusatnya yaitu O 0,0. Kemudian dengan langkah yang sama, tarik garis dari pusat rotasi ke menuju bayangannya sehingga dapat membentuk sudut 90 derajat yang diputar dengan berlawanan arah jarum jam. Maka bayangannya akan jatuh pada titik B aksen 1, negatif 5. Nah, dari titik asal dengan titik bayangannya, apa yang dapat kalian simpulkan? Ya, misal titik A, X, Y yang dirotasikan pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 90 derajat yang diputar berlawanan arah jarum jam akan menghasilkan bayangan A aksen yaitu X aksen, Y aksen. Maka bentuk umumnya adalah A, X, Y diputar dengan sumbu O 0,0 sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam yaitu positif, diperoleh A aksennya. X aksen diambil dari lawan pada titik di sumbu Y, kemudian Y aksen diambil dari nilai pada sumbu X. Nah, untuk mempermudah mendapatkan bayangan koordinat A negatif 4,3 tanpa menggambar pada koordinat kartesius, memanfaatkan bentuk umumnya A, X, Y, mendapatkan bayangan negatif Y, X. A negatif 4,3 diputar dengan pusat O berlawanan arah jarum jam 90 derajat, maka A aksennya ambil lawan dari titik pada sumbu Y yang awalnya positif 3 menjadi negatif untuk X aksen, kemudian Y aksennya yaitu nilai pada sumbu X, diperoleh A aksennya negatif 3, negatif 4. Untuk contoh yang kedua, jadi B 3, negatif 2 dirotasikan pusat O berlawanan arah jarum jam besar sudut 90 derajat
diperoleh B aksen. Untuk X aksennya kita ambil lawan dari nilai pada sumbu Y, negatif 2 menjadi positif 2. Kemudian Y aksen kita ambil nilai pada sumbu X, yaitu 3. Contoh berikutnya C negatif 5, negatif 1. Bayangannya negatif 5, negatif 1 dengan pusat O berlawan arah jarum jam dengan sudut 90 derajat, maka C aksennya yaitu X aksen diambil dari lawan pada nilai di sumbu Y, negatif 1 menjadi positif 1. Untuk Y aksen diambil dari nilai pada sumbu X, yaitu negatif 5. Nah, sekarang jika yang akan kita gambar adalah bangun datar segitiga BC diputar dengan sudut 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Dengan memanfaatkan rumus yang diberikan, kita dapat menentukan bayangannya terlebih dahulu. Untuk A 3,2 maka hasil rotasinya adalah negatif 2,3. Titik B didapatkan hasil rotasinya negatif 3,1. Titik C hasil rotasinya negatif 4,2. Perhatikan gambar. Pertama kita tentukan dulu titik gambar asalnya, yaitu bangun datar segitiga BC, yaitu A 3,2, B 1,3, C 2,4. Kemudian hubungkan menjadi suatu bangun datar segitiga BC. Kemudian karena kita akan memutar berlawanan dengan arah jarum jam, kita tarik garis dari titik asalnya ke pusat rotasi, yaitu O 0,0 yang diputar berlawanan arah jarum jam dan membentuk sudut siku-siku. Diperoleh A aksennya yaitu negatif 2,3. Langkah yang sama untuk mendapatkan B aksen yaitu negatif 3,1. C aksen negatif 4,2. Kemudian hubungkan ketiga titiknya yaitu A aksen, B aksen, C aksen menjadi suatu bangun datar segitiga. Nah, bagaimana jika bayangan rotasinya telah diketahui, A aksen 3,7 dan yang ditanyakan adalah titik asalnya? Dengan memanfaatkan rumus yang diberikan, maka diperoleh A, X, Y diputar dengan pusat O dengan berlawanan arah 90 derajat. Diperoleh A aksennya itu X aksen 3, Y aksen 7. Nah, dalam hal ini X aksen didapat dari lawan pada nilai di sumbu Y. Jadi kalau hasilnya 3, maka didapatkan nilai sebelumnya adalah negatif 3 karena yang diambil adalah lawannya. Kemudian Y aksen diambil dari titik pada sumbu X yaitu 7, maka didapat nilai X-nya adalah 7. Maka titik asalnya X, Y adalah 7, negatif 3. Untuk lebih memahami contoh-contoh yang telah memberikan, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sekarang kita masuk di rotasi dengan pusat O 0,0 dengan besar sudut 180 derajat. Perlu kalian ketahui bahwa besar sudut 180 derajat dapat digambarkan menjadi suatu garis lurus. Nah, ingat kembali titik pusatnya dalam hal ini adalah perpotongan sumbu X dan sumbu Y, yaitu titik O 0,0. Kemudian 180 derajat itu diperoleh dari suatu garis lurus. Jadi suatu garis lurus itu jika diukur sudutnya itu besarnya adalah 180 derajat. Sehingga bayangan titik koordinat A negatif 4,3 yang dirotasikan pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 180 derajat. Begitu pula untuk titik B 3, negatif 2, C negatif 5, negatif 1. Jika kita gambarkan menjadi seperti berikut, dimana ini sumbu X, sumbu Y, kemudian titik A negatif 4,3 untuk mendapatkan sudut 180 derajat. Jadi untuk 180 derajat diputar searah dan berlawanan
arah jarum jam ini menghasilkan bayangan yang sama. Jadi arah perputarannya tidak mempengaruhi. Nah, jika titik A negatif 4,3, tarik garis menuju titik pusat, kemudian dari titik pusat kita tarik garis sampai mendapatkan titik bayangannya 4, negatif 3, ini adalah A aksen. Nah, begitu pula untuk titik asal B 3, negatif 2, tarik garis lurus dari titik B ke pusat rotasi, kemudian dari titik pusat tarik garis lurus membentuk sudut 180 derajat, diperoleh bayangannya B aksen yaitu negatif 3,2. Kemudian hal yang sama juga kita lakukan untuk titik C negatif 5, negatif 1, tarik garis dari titik C ke pusat rotasi, kemudian tarik garis lurus kembali dari pusat rotasi ke titik pada bayangannya membentuk sudut 180 derajat yaitu garis lurus, diperoleh C aksennya adalah 5,1. Nah, misal titik A, X, Y dirotasikan pada pusat O 0,0 dengan besar sudut 180 derajat menghasilkan bayangan A, X aksen, Y aksen. A, X, Y diputar pada pusat O 0,0 dengan rotasi 180 derajat, maka menghasilkan A aksennya itu adalah X aksen dari lawan pada nilai di sumbu X, kemudian Y aksen itu adalah lawan dari nilai pada sumbu Y. Jadi posisinya tetap tidak berubah, melainkan lawannya yang kita gunakan untuk mendapatkan bayangannya. Diputar berlawanan arah jarum jam, dalam hal ini simbolnya positif 180, ataupun diputar searah jarum jam juga tetap menghasilkan bayangan yang sama, di mana X aksennya lawan dari nilai pada sumbu X, Y aksen lawan dari nilai pada sumbu Y. Jadi titik A negatif 4,3 dengan memanfaatkan rumus yang diberikan, A negatif 4,3 diputar pada pusat rotasi O 0,0 dengan besar sudut 180 derajat, diperoleh A aksen yaitu X aksen diambil dari lawan pada nilai di sumbu X, jadi awal negatif jadi positif, kemudian Y aksen diambil dari lawan dari nilai pada sumbu Y yang awalnya positif menjadi negatif. Hal yang sama juga berlaku untuk titik B 3, negatif 2 yang diputar pada pusat O sudut 180 derajat, diperoleh B aksennya. Untuk X aksen diambil dari lawan pada nilai di sumbu X yaitu positif 3 menjadi negatif 3, kemudian Y aksen diambil dari lawan nilai di sumbu Y yang awalnya negatif 2 menjadi positif 2. Hal yang sama berlaku juga untuk yaitu titik C negatif 5, negatif 1 dirotasikan pada pusat O dengan sudut 180 derajat, diperoleh C aksennya. X aksen diambil dari nilai pada sumbu X lawannya yaitu negatif 5 menjadi positif 5, kemudian Y aksen diambil dari lawan dari sumbu Y yaitu awal negatif menjadi positif, maka diperoleh C aksennya adalah 5,1. Dengan memanfaatkan rumus yang diberikan untuk menggambar bayangan dari segitiga ABC yang dirotasikan sebesar 180 derajat, maka diperoleh bayangannya A 3,2 bayangannya adalah negatif 3, negatif 2, B bayangannya negatif 1, negatif 3, C bayangannya negatif 2, negatif 4. Langkahnya, tentukan dulu titik koordinat A, B, dan C. Dalam hal ini A 3,2, B 1,3, C 2,4. Kemudian hubungkan A ke B, B ke C, dan C ke A. Setelah itu tentukan
titik A aksen, B aksen, C aksen pada koordinat kartesius. A aksennya negatif 3, negatif 2, B aksen negatif 1, negatif 3, C aksen negatif 2, negatif 4. Karena yang kita rotasikan adalah bangun datar, maka hasil rotasinya tentu akan membentuk suatu bangun datar segitiga. Nah, dikatakan besar sudutnya 180 derajat. Ini jika kita tarik garis dari titik A ke pusatnya, yaitu O 0,0. Kemudian dari pusat kita tarik ke bayangannya A aksen, akan membentuk sudut 180 derajat. Begitu pula untuk mendapatkan B aksen, tarik garis dari titik B ke pusat rotasi yaitu O, kemudian dari pusat rotasi tarik garis lurus sehingga membentuk suatu garis lurus dan sudutnya 180 derajat, diperoleh B aksen negatif 1, negatif 3. Hal yang sama juga kita lakukan untuk titik C, tarik garis ke pusat rotasi, kemudian dari pusat rotasi tarik garis ke bayangannya C aksen. Nah, bagaimana jika ditentukan titik asalnya? Jadi, dalam soal diketahui bayangan koordinatnya, yang ditanyakan adalah titik asalnya. Nah, untuk lebih memahami contoh berkaitan dengan sudut 180 derajat, silakan kerjakan latihan soal berikut. Sekian video pembelajaran kali ini berkaitan dengan transformasi geometri bagian rotasi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.